Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok KKN Luring dari Universitas Setiabudi mau sedikit membahas nih tentang isu yang mungkin ini dialami oleh sebagian besar dari kita selama melewati masa pandemi ini, yaitu efek kecanduan sosial media, mulai dari efek yang ditimbulkan baik itu dari sisi positif maupun sisi negatif, serta bagaimana sih tindakan yang paling baik dalam menghadapi kejenuhan selama masa pandemi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, pertama-tama pandemi ini disebabkan oleh adanya virus corona. Virus corona berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dari keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini disebut COVID-19 atau kepanjangannya dari Coronavirus Disease 2019 karena ditemukan pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember oleh WHO. COVID-19 pertama kali terjadi pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada pertengahan Desember tahun 2019. Kemudian menyebar ke wilayah Asia, khususnya bagian Tenggara, dan kemudian menyebar lagi bahkan sampai ke seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Ini terjadi dan diketahui ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Sampai tanggal 9 Januari tahun 2021, Indonesia telah melaporkan ada sebanyak 818.386 kasus positif. Dalam hal angka kematian, sebanyak 23.947 kematian. Sementara itu diumumkan ada sebanyak 673.511 orang yang telah sembuh. Dan ini menyisakan 120.928 kasus orang yang sedang dirawat pada saat ini. Pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap pandemi yang sedang terjadi. Beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB. Sebagian wilayah juga telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kehidupan new normal. Salah satu dampak dari masa pandemi ini adalah pada bidang pendidikan ya khususnya. Seluruh proses pembelajaran dialihkan ke pembelajaran yang dilakukan tanpa bertatap muka atau sekarang ini disebut pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Sejak pandemi menerpa seluruh Indonesia, sudah lebih dari 8 bulan sistem belajar di rumah dilaksanakan. Disadari atau tidak, lamanya durasi waktu yang digunakan untuk sekolah daring berakibat pada psikologis peserta didik atau siswa dan mahasiswa. Salah satu dampak psikologis yang terjadi oleh siswa yaitu munculnya learning burnout atau kejenuhan dalam proses pembelajaran. Menurut para ahli, kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional yang bahkan bisa dialami peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa, yaitu ketika merasa lelah dan juga jenuh secara mental maupun fisik. Hal ini diakibatkan karena tuntutan pekerjaan atau beban belajar yang terus meningkat. Pada kasus-kasus tertentu, kejenuhan belajar dapat menyebabkan stres berat dan bahkan dapat memicu terjadinya depresi. Dalam hal ini, seringkali sosial media digunakan sebagai sarana untuk mengurangi tingkat stres. Penggunaan sosial media yang benar tentunya akan memberi dampak positif. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang tidak benar dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif. Antara lain, yang pertama, terobsesi untuk mendapatkan likes atau gila likes.
Sebagian besar dari kita suka saat foto, video, dan status yang kita buat itu mendapatkan likes yang banyak, atau sekarang lagi tren yang namanya viral. Sebuah penelitian menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan dan juga situasi sosial. Hal ini berisiko mendorong orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sehat atau yang beresiko hanya untuk mendapatkan likes atau viral di dunia media sosial. Seseorang yang mengalami kecanduan media sosial tentunya akan sulit mengatur waktu. Hal ini dikarenakan sebagian waktu itu dihabiskan hanya untuk bermain media sosial saja dan tidak melakukan hal-hal positif lainnya. Dampak negatif dari media sosial yang biasa timbul adalah berkurangnya kemampuan sosial, seperti empati terhadap orang lain dan tidak tahu cara berkomunikasi dengan cara yang baik. Gangguan tidur. Menurut para ahli, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berpotensi pada gangguan tidur. Dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial, orang-orang yang sering melihat media sosial khususnya 30 menit sebelum tidur berpotensi mengalami gangguan tidur atau insomnia. Yang pertama, mematikan notifikasi. Dengan ada notifikasi yang baru, pasti akan menggoda seseorang untuk membuka media sosial. Salah satu cara agar tidak mudah tergoda adalah dengan cara mematikan notifikasi dari media sosial dan mengaktifkan notifikasi untuk hal-hal yang penting saja seperti urusan pekerjaan, bisnis, atau keluarga. Selanjutnya, dengan melakukan hobi atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Di sini banyak sekali contohnya ya, seperti berolahraga, membaca buku, hal yang bisa menambah ilmu pengetahuan lah intinya. Selanjutnya, dengan membatasi waktu dalam pemakaian media sosial. Tips detox media sosial selanjutnya adalah dengan cara membatasi waktu dalam pemakaian media sosial dalam sehari. Kamu bisa membagi-bagi waktu tersebut dalam beberapa sesi, semisal 10 menit di pagi hari, 15 menit di makan siang, 15 menit di sore hari, dan juga 10 menit di malam hari. Nah, itu adalah beberapa contohnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga menambah wawasan dari teman-teman semua dan tetap sehat dalam menggunakan media sosial. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.